gimana pola pikirnya ya? Saya nggak tahu kalau Hidayati itu adiknya Jokowi, saya tahunya tantenya Gibran. Tapi masuk akal ya. kan kan sudah ada yang ngomong kalau nggak satu kakak itu berarti bukan keluarga gitu ya, bukan dinasti keluarga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa jangan lupa cek deskripsi video ya. Di situ ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop di Tokopedia. Langsung aja guys, check it out. Oke guys, konten kita kali ini adalah setelah seharian kita nih tegang ngurusin itu korupsi, ngurusin ngomongin ngebongkar tentang bisnis bencana yang bisa dijadiin bisnis, kemungkinan adanya tertangkap benda langit ya. Ini ada sedikit hiburan buat kita malam ini ya, penutup konten hari ini. Lo tahu ada meme yang beredar begini nih, ini mau dibilang kocak, tapi ketua MK, ya kan, ini gambarnya ketua MK. Ya itu caption gue, baca ya. Ini beneran ketua MK yang ngomong, kalau bener gimana ya pola pikirnya? Ya ngakak gue anjir. Saya tidak tahu kalau Hidayati adiknya Jokowi, setahu saya dia itu tantenya Gibran. Nah Gibran itu apanya Jokowi Pak? Pantes aja MK. Kalau beneran dia yang ngomong, ini gimana pola pikirnya? Gue inget siapa itu ya, yang FX Rudi itu ya kalau nggak salah. Ngomong apa? Kaisang itu bukan dinasti keluarga, itu udah beda kakak. Ini kurang lebih aja. Ini kita hidup di mana sih guys? Dan ini sumpah ini ngakak ini. Gue sebenarnya hari ini lagi bete banget, banyak berita dan keadaan di sini nggak enak. Cuman ini sedikit hiburan. Ayo kita lihat komentar netizen yuk. Kita lihat komentar netizen guys. Let's go to Instagram. Oke guys, kita udah di postingan Instagram gue ya. Kocak nih, ini sumpah kocak. Kita lihat apa komentar netizen di situ ya guys. Oke. Ini beneran ketua MK yang ngomong, kalau bener gimana ya pola pikirnya? Babe Aldo tuh nanya, bener nggak dia yang ngomong? Takutnya itu framing dari yang ono, terus kita viralin, ntar diketawain kalau itu hoax. Iya kan gue nanya, beneran? Iya. Terus dia hoax MK harus digembok. Ekonomi meroket, subsidi BBM tidak hutan Anda nih, nah tuh. Iya kan gue nanya nih. Gue nanya, mereka bukan dinasti karena sudah beda kartu keluarga. Itu yang harus dicamkan ya netizen. Kan gue bilang apa beda kakak ini. Aduh aduh netizen.
Benar hal yang sudah pernah terucap. Iya, pernah terucap masalah kakak itu. Ya beda kakak, lu udah bukan keluarga lagi katanya. Kocak, kocak. Ah, macam sih pak. Ah, macam sih pak, gitu ya. Saya tidak tahu bahwa dia suami Dayati. Setahu saya dia ipar Jokowi. Ada. Ya, 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 ya. Ya. Astagfirullah. Ya, hiburan dulu guys, ngilangin bete dulu kita ya. Gimana ceritanya kalau pola pikirnya kayak gitu bisa jabat ketua MK? Ada cetek bener, pasti ada udang di balik tepung nih. Copotlah KKN, masa KKN enggak lah. Iya, ini meme ini beredar kayak ada di Twitter ya. Ya, jadi gue nanya nih beneran ya, gue takutnya cuman framing aja gitu ya untuk umpan lambung gitu. Makanya gue nanya beneran nih ketua MK yang ngomong, kalau beneran gimana pola pikirnya ya gitu. Pantesan gugatan kecurangan yang lalu diloloskan, oh ternyata what presidensial threshold di bus. Gua tuh makanya gua antipati apa ya, merasa skeptis terhadap pemilu itu. Kenapa? Karena ya itu presidensial threshold itu 20% tuh itu boy itu oligarki banget gitu. Menurut gue, tapi menurut MK kan enggak, ya gugatannya Kak, luas minggir gugatan presidensial threshold. Itu sudah. Lah gue sampai speechless loh beh, cuma ngomong dalam hati deh tolol. Itu lu ketik. Itu lu ketik di tolol gitu. Ah. Aduh, dungu pangkat 1000, buset. Kalau pangkat 3, ya kan pangkat 2 persegi. Kubikasi, pangkat 1000 apaan ya? Ada yang tahu jawab dengan komentar yang baik di bawah. Aduh, pola pikir kayak gitu bisa jadi ketua MK. Masa Babe pola pikir cerdas nggak bisa jadi ketua MK. Tunjukin be kalau Babe bisa nggak pengen jadi pejabat gue. Pejabat itu kadang pinter, emang pinter ya pejabat itu. Cuman kadang-kadang karena sistem akhirnya dipaksa kayak dungu gitu. Ya, udah banyak contohnya saya. Gue hidup mau nyari selamat gitu, selamat dunia akhirat gitu ya. Mau cari manfaat. Percuma punya jadi pejabat tapi berkhianat sama rakyat itu percuma. Mati juga masalahnya. Intinya karena negara sering membiarkan ketidakadilan terjadi. Masa udah banyak ya ketidakadilan terjadi ya. Udah banyak dilihat ya. Ini lumayan viral nih di postingan gue yang ini. Lawakan paling lucu atau statement paling bodoh. Ah, ini keren ini Abu Zaki ini keren nih. Ini termasuk lawakan atau statement. Lebih tepatnya Bahlilul bin Jahil tuh orang. Oh Bahlil bin Jahil, buset. Iya, lawakan atau statement dia ini, atau niat ngelawak gitu, atau ini siapa gitu, ya Allah. Aduh. Komslet to Orgil, orde gila kardus saja digembok, hehe Danio, iya. Kardus digembok ya. Enggak lah, tahun ini katanya pakai kabel tis ya. Pernah sekolah tapi nggak pernah berpikir. Aduh. Berarti kalau otaknya dijual itu harganya tinggi guys. Kenapa? Nggak pernah kepake. Jarang kepake, masih kelingin ya. Aduh, syarat jadi pejabat orde gila, punya akal, jangan buat mikir, buat gila deh. Danio, ini dopa dari banyak komentar. Bahwa mereka lupa caranya berpikir, ya lupa caranya berpikir. Mungkin lagi ngelawak apa kau atau gimana, nggak paham gue. Istri Pak MK saya kira istrinya orang alias janda. Buset, emang janda waktu dinikahi kalau nggak salah ya. Iya. Iya katanya janda sih ya. Pasti bukan dinasti, kakak beda. Nah kan bener. Ada yang inget ya. Kalau nggak salah ya Pihak Rudi tuh ya. Ini yang ngomong gitu ya. Wallahu a'lam. Ini yang dibilang kualitas ngangong-ngangong. Aduh. Ngangong. Iya deh, ngangong.
ngomong. Kualitas ngangong guys. Kalau saya penguasa, maka posisi strategis harus saya isi dengan orang-orang yang kurang cerdas. Supaya apa? Supaya bisa saya akalin dan bohongin. Insya Allah. Gue nggak setuju tuh. Gue akan tetap memilih orang-orang cerdas, tapi yang nggak punya integritas gitu. Yang maunya cuma dia cinta dunia, cinta jabatan, cinta pendapatan gitu. Jadi selama gue suapin mereka makanan, mereka akan setia sama gue gitu. Kalau jadi pemimpin sekarang, mungkin ya, gitu ya. Bagian dari politik juga, maka dinikahkan. Enak. Aduh, sabar, pikiran kita yang bening, jangan sampai jadi keruh gara-gara si Om ini. Siap. Ya kalau keruh ya kita beningin lagi lah, ya kan? Kenapa jadi begitu ya? Pada PA pejabat-pejabat sekarang. Nih, ada nih. Rezim Morgil loh ini lagi. Ini dua orang ini Masya Allah loh ya. Mereka PA di dunia dan kelak di yaumil hisab nggak bisa berkelit. Waliyahzubillah, amin. Iya, gue ingetin aja ya para pejabat dan diri kita semuanya, rakyat juga ya. Janganlah, jaga diri gitu. Kita pasti mati apapun jabatan lu, seberapapun kekayaan lu, itu kita pasti mati sayang. Ya, kubur menanti. NKRI yang punya keluarga, iya, kocak nih, kocak banget kakak, kocak banget. Orang goblok be itu kok gemes ya lihat rezim ini. Aduh, semoga manusia lanatullah ini cepat amat apanya sih? Cepat amat apanya? Mudah-mudahan hidayah gitu loh. Saya tidak tahu itu bewok, saya pikir kumis. Mata lu bocor halus. Saya pikir akar gigi kelapa. Aduh. Lama-lama gila tuh ketua MK gara-gara mikirin hubungan keluarga. Aduh. Iya, yang penting gak satu kakak guys. Namanya juga rezim lawak gak punya jabatan. Iya kah? Kah? Mahkamah keluarga. Mahkamah keluarga. Saya tidak tahu kalau Om ini pamannya Kaisang. Setahu saya Om ini suaminya Tante Hidayati. Saya nggak tahu Hidayati itu tantenya Gibran. Yang saya tahu dia adalah tantenya Kaisang. Aduh, hati-hati, palu dibawa tidur, awas diketuk pakai palu. Iye, tok tidur ya. Ketua MK sepertinya kurang ngopi hitam. Sini Pak. Iya, ngopi hitam. Kurang akal, pikiran yang sehat. Iya, baru baca. Iya, baru baca. Aduh, ketawa. Bisa aja sih Bapak. Iya, bisa aja sih. Bisa aja beliau ya. Ya begitu guys, komentar netizen ya. Ya sekali lagi ya, caption gue jelas ya. Ini beneran nggak nih Ketua MK ngomong begini? Ini meme beredar banyak di Twitter juga banyak ya. Cuman kalau sampai berpikir, gimana pola pikirnya ya? Saya nggak tahu kalau Hidayati itu adiknya Jokowi. Saya taunya tantenya Gibran. Tapi masuk akal ya. kan sudah ada yang ngomong kalau nggak satu kakak itu berarti bukan keluarga gitu ya. Bukan dinasti keluarga. Ada kan yang ngomong begitu ya. Dan mungkin kita akan bilang juga ya, saya nggak tahu kalau Hidayati itu tantenya Gibran, saya tahunya tantenya Kaisang. Oke lah guys, inilah hiburan sedikit ya guys kita di hari ini, banyak tegang banget ini sedikit menghibur. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya, insya Allah ya Rob, semuanya dapat hidayah deh ya, pejabatnya juga dapat hidayah. Kitanya dapat hidayah, mudah-mudahan keadaan bangsa ini jadi lebih baik. Gua pamit dulu ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain sumpah gue hilang guys ya. Doain sumpah gue hilang. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen.
Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.